Halo adik-adik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, namaku Kak Indri. Siang hari ini Kakak akan membacakan suatu cerita yang menarik nih buat adik-adik. Kira-kira udah pada siap belum nih untuk ngedengerin cerita yang akan Kakak bawakan? Wah, udah pada siap ya? Oke deh, kita langsung aja lihat ceritanya. Nah, ini ceritanya judulnya Raja Mekolo-kolo. Cerita ini ditulis oleh Kak Tombi-Kaise Malaza dan diilustrasikan oleh Kak Fuzi Malindi. Yuk langsung kita dengar aja ceritanya. Raja Mekolo-kolo kaya raya. Dia punya segala hal yang dia inginkan. Namun, dia tidak bahagia. Dia cemas memikirkan rakyatnya. Rakyat di desanya yang bekerja di ladang mulai menghilang. Raja takut ular mekolo-kolo datang. Raja mengadakan pertemuan desa. Dia mengumpulkan semua orang, tua dan muda, laki-laki dan perempuan. Setiap orang datang untuk mendengarkan ucapannya. "Aku akan menangkap ular itu!" teriak seorang pria. Nama pria itu Selo. Dia ditemani anjingnya yang besar. Selo dan anjingnya pergi ke ladang mereka. Mereka tak pernah kembali. Beberapa hari kemudian, cuma si petani tiba di desa Mekolo-kolo. Dia membawa kurungan besar. "Aku akan menangkap ular itu," ucapnya percaya diri. Cuma pergi ke ladang dengan kurungan besarnya. Dia tak pernah kembali. Beberapa minggu kemudian, Hesane, orang yang terkenal perkasa, tiba di istana raja. Dengan suaranya yang berat, dia berkata kepada raja, "Aku bisa menangkap ular itu." Hesane pergi ke ladang sambil memamerkan ototnya yang kuat. Dia tidak pernah kembali. Raja kembali mengadakan pertemuan desa. Dia mengumpulkan semua orang, tua dan muda, laki-laki dan perempuan. Tiap orang datang untuk mendengarkan ucapannya. "Aku akan menyerahkan singgasanaku kepada siapapun yang bisa menangkap ular mekolo-kolo," Raja bersabda. Terdengar suara pelan dari kerumunan. Raja mencari-cari siapa yang berbicara. Seorang gadis kecil muncul di tengah orang banyak dan menghampiri raja. Gadis itu memakai baju compang-camping, sepatu bolong-bolong, dan topi dekil. "Aku bisa menangkap ular itu!" Warga yang hadir terbahak-bahak mendengarnya. Tak ada yang percaya gadis sekecil dia akan berhasil melakukannya. Namun, raja berkata, "Jika kamu bisa menangkap ular itu, aku akan menyerahkan singgasanaku kepadamu." Besok paginya, gadis itu meninggalkan gubuknya saat hari masih gelap. Dia menjunjung belangga berisi bubur dan pergi ke ladang. Seluruh desa menunggu dia kembali. Ketika matahari hampir terbenam, warga desa mendengar suara nyaring dari ladang. Crus, crus, crus. Mereka semua lari dan bersembunyi. Mereka mengintip dari rumah masing-masing. Mereka takut akan ular itu. Dari ladang muncul gadis kecil berbaju compang-camping
sepatu bolong-bolong, dan topi dekil. Dia membawa belangga yang kosong di satu tangan dan ular di tangan satunya. Dia diikuti oleh Hesane, Cuma, Selo, dan anjingnya, dan semua warga desa yang hilang. Raja bertanya, bagaimana cara gadis itu menangkap ular? Gadis itu berkata, aku menjadikannya teman. Gadis itu diangkat menjadi ratu Mekolo-kolo. Ular itu menjadi binatang peliharaannya. Nah, itu tadi cerita dari Raja Mekolo-kolo adik-adik. Gimana ceritanya? Seru nggak? Oh iya, tadi itu kenapa ya gadis kecil itu bisa, menjadi ratu Mekolo-kolo? Kira-kira apa yang gadis itu lakukan dan bagaimana ya adik-adik caranya? Bisa adik-adik tulis di kolom komentar ya. Kalau adik-adik ingin membaca ceritanya ulang dari Raja Mekolo-kolo, bisa langsung saja dibaca di di Room to Read dari Loudread Asia. Nah, itu cerita dari Kakak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.